Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya di sana? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam lindungan Allah ya, dan diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dan aktivitas yang senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi di podcast kali ini Ziza ingin berbagi tentang mushaf Quran Braille standar Indonesia. Nah, udah ada yang tahu belum nih kayak gimana bentuknya? Di sini Ziza bakal cerita sedikit karena beberapa waktu lalu, ya kisaran 2 mingguan kayaknya atau 3 mingguan yang lalu deh, di Instagram Ziza posting tentang mushaf Quran Braille sekilas ya. Tapi itu sebenarnya postingan tentang tugas Ziza di kuliah. Jadi ada mata kuliah metode pembelajaran Al-Quran, salah satu materi dalamnya tentang mushaf Braille. Nah, jadi sebelum kita ke mushaf Braille nih, teman-teman pasti sebagian besar udah pada yang tahu ya, kalau mushaf Braille itu diperuntukkan untuk saudara-saudari kita yang memiliki disabilitas netra. Nah, kita harus tahu dulu nih, teman-teman yang disabilitas netra itu apa aja sebab-sebabnya. Yang pertama, dari mereka itu ada yang disebabkan kebutaannya itu dari lahir, ada yang ketika masa pertumbuhan, atau karena insiden kecelakaan, atau karena sakit. Nah, jenis-jenis kebutaannya juga ada yang rabun, ada yang sebagian, ada yang gelap total. Tapi kesemua itu sama aja, gak bisa melihat dengan jelas gitu ya. Teman-teman tau gak gimana seharusnya kita bersikap kalau kita bertemu dengan saudara-saudari kita yang tunanetra? Nah, jadi yang pertama nih, misalnya kita ketemu di pinggir jalan, terus mereka pengen menuju ke suatu tempat atau tujuan dan kelihatan seperti kebingungan dan sebagainya, kita coba sapa. Nah, kita sapa pertama itu cara nyapanya ya kita sapa aja nih, misalnya Mas, Mbak, atau Pak, Bu, mau kemana gitu kan. Nah, nanti kan dijawab tuh pasti mau ke sana Mbak, misalnya gitu. Nah, kalau kita berniat dan berkenan untuk mengantarnya, caranya adalah kita kan ingin menuntunnya tuh. Jadi kita nuntun itu bukan serta-merta kita pegang tangannya, misalnya kita pegang pergelangan tangannya, kemudian kita jalan di depan dan kita tuntun mereka. Tapi cara yang benar adalah tangannya mereka diarahkan ke pundak atau ke lengan kita, atau dirangkulkan ke tangan kita, baru kita jalan pelan-pelan, dan merekanya yang kita tuntun dengan perlahan-lahan gitu ya, bukan kita bahasanya apa ya, bukan kita geret gitu. Jadi mereka yang pegang pundak kita terus kita jalan pelan-pelan. Nah, misalnya nih di perjalanan itu di depan sahabat kita yang tunanetra ada contohnya genangan air deh. Nah, kita kasih tahu misalnya, Mbak, Mas, di depan ada genangan air nih, agak sedikit ke kanan ya atau ke kiri gitu. Jangan sampai kita tahu kalau di depannya mereka itu ada genangan air atau ada jalan berlubang atau ada gundukan tanah, terus kita biarin aja tuh mereka jalan. Enggak ya, jadi kita arahkan untuk menghindari gitu. Nah, terus selain itu, misalnya nih kita ketemu lagi sama saudara-saudari kita yang tunanetra di kondangan. Kalau kita ketemu pas lagi ngantri prasmanan nih, kita sama tuh stepnya. Yang pertama adalah arahkan mereka untuk megang pundak kita atau tangan kita ya, terus kita tuntun ke tempat prasmanan itu, terus kita sebutin ada makanan apa aja di situ. Misalnya ada ayam goreng, ada rendang, ada mie goreng, terus ada sate, ada sop dan sebagainya, ada sambal ya, kerupuk. Misalnya kita tanya, Pak, Bu, Mas, Mbak, mau ngambil apa nih? Mau makan apa? Gitu. Misalnya mereka jawab, oh semuanya aja Mbak. Ya udah kita ambilin semuanya gitu kan. Nah, setelah diambilin semuanya, terus kita ajak ke tempat duduk,
Terus kita kasih tahu, arahkan, pegang tangannya, terus arahkan ke masing-masing jenis makanannya. Pak, di sini misalnya, atau Bu, di sini ayamnya ya, di sini rendangnya. Wah, udah ayam rendang ya. Terus di sini sambalnya, di sini kerupuknya, nah yang ini nih sendoknya, ini nasinya Pak, silahkan dimakan gitu kan. Nah, jadi nggak serta-merta kita taruh di depannya terus dibiarkan gitu aja. Nanti gimana ngambilnya, kan berarti belum ada bayangan tuh di mereka gitu ya. Ini sekilas aja sih sharing tentang gimana sih etika atau adab kita kalau misalnya bertemu dengan saudara-saudari kita yang disabilitas netra. Oke, next. Selanjutnya kita kepoin tentang Quran Braille ya, mushaf Quran Braille standar Indonesia itu yang tadi sudah Ziza bilang itu diperuntukkan untuk saudara-saudari kita yang tunanetra. Dan ternyata waktu pas kemarin pengarahan di mata kuliahnya itu banyak loh sahabat-sahabat kita yang tunanetra itu belum tersentuh dengan Al-Quran karena terkendala di biaya, terkendala di media ya, media pembelajaran, terkendala di tempatnya juga, nah tempat untuk belajar, juga terkendala di tenaga pengajarnya. Kemudian kalau kita itu ya, kita ini atau yang disebut dengan orang awas ya, bagi yang memiliki penglihatan normal, kalau kita baca Quran itu atau kita beli Quran itu kayaknya kisaran 30-50 ribu sekarang udah dapet ya, dan itu lengkap 30 juz Al-Quran plus terjemahannya. Nah, tapi untuk mushaf Braille ini 1 juz aja itu harganya 70 ribu guys, dan tebelnya itu kisaran 5 sentian lah. Jadi bayangin kalau 30 juz itu setebal apa kan. Masya Allah ya, tebel banget. Dan itu pasti berupa ayat-ayatnya aja, belum dengan terjemahannya gitu. Jadi di sini sinyal apa sih yang pengen Allah kasih ke kita? Ya, ternyata di sini Allah pengen ngasih kita kesadaran, sinyal ya, lewat pembelajaran ini bahwa kita yang memiliki penglihatan normal itu seharusnya memiliki intensitas yang lebih banyak bersama Al-Quran dan mensyukuri segala nikmat yang udah Allah kasih, karena ya Allah, mereka itu banyak yang belum tersentuh loh dengan Quran, artinya masih banyak yang buta huruf Al-Quran gitu. Nah, bagi kita yang memiliki penglihatan normal, harusnya kita memiliki semangat yang tinggi untuk belajar membaca Al-Quran ya, karena banyak sih yang punya kesanggupan untuk itu tapi belum meluangkan waktu untuk belajar Al-Quran gitu. Nah, mudah-mudahan ya kita doakan bagi kita semua dan teman-teman kita, saudara-saudari kita yang di luar sana, Allah gerakan hatinya untuk bisa dan mau belajar Al-Quran. Amin. Nah, selanjutnya nih kita masuk ke kaidah dasarnya dari Quran Braille ini. Jadi di Quran Braille itu ada kaidah-kaidah dasarnya. Oh iya, yang pertama nih, kalau kita baca Al-Quran biasa itu kan dari kanan ke kiri ya, Qurannya orang awas atau orang yang memiliki penglihatan normal. Tapi kalau Quran Braille itu dibacanya dari kiri ke kanan, ditulis dengan alat yang bernama Riglet dengan bantuan cermin juga. Jadi ditulisnya tetap dari kanan ke kiri, tapi nanti kalau sudah jadi dibacanya dari kiri ke kanan. Nah, teman-teman udah pernah ngeliat kan kayak huruf Braille itu ada titik-titiknya. Nah, huruf Braille itu ada 6 titik. Titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi titiknya itu ada kayak 2 kolom gitu loh. Nah, yang sebelah kiri dari atas, nah titik 1 sampai ke bawah tuh titik 3. Jadi kalau kita sebut kiri atas itu berarti titik 1, kiri tengah titik 2 ya, dan kiri bawah titik 3, begitu seterusnya sampai titik 6 ya. Titik 4 berarti titik kanan atas gitu. Nah, terus kalau kombinasi titiknya ini nih untuk menginterpretasikan huruf itu ya, untuk menunjukkan itu huruf apa atau angka berapa, satu angkanya atau satu hurufnya itu ya kombinasi dari ke-6 titik itu. Misalnya nih, kalau bahasa Arabnya kutiba, berarti huruf kaf
ya, kafnya berharokat dhammah, kemudian ta-nya berharokat kasroh, ba-nya berharokat fathah. Nah, berarti ditulis dari kiri ke kanan itu berurutan ya. Dari kiri itu berarti huruf kaf dulu, yaitu titik 13. Terus setelah huruf kaf baru harokat dhammahnya sebelah. Berarti kan ditulisnya dari kiri nih. Berarti terus ke kanan, itu setelah huruf kaf berarti titik 136. Itu buat harokat dhammah. Terus setelah harokat dhammah itu huruf ta. Huruf ta itu titiknya 2345. Habis huruf ta, harokat kasroh, titiknya 15. Setelah itu baru huruf ba, titiknya 12, dan harokat fathah, titiknya titik 2. Di sini kita bisa ngebayangin dong, untuk baca kata kutiba aja sepanjang itu guys. Jadi kelihatan ya gimana effortnya, gimana usahanya teman-teman kita yang disabilitas netra itu untuk bisa baca Quran. Misalnya nih, kalau yang disabilitas netranya itu bukan bawaan lahir ya, misalnya insiden kecelakaan atau sakit, sebelum mereka mengalami kebutaan itu berarti pernah melihat huruf-huruf, melihat angka-angka. Jadi sedikit banyaknya masih terbayang tuh, ya kan? Kalau teman-teman kita yang disabilitas netranya dari lahir, tandanya belum ada bayangan sama sekali tentang huruf, tentang angka, dan lain sebagainya. Jadi itu lebih memiliki effort yang lebih besar ketika mempelajari huruf Braille. Oh iya, kalau teman-teman yang disabilitas netranya itu karena insiden, misalnya kecelakaan. Kecelakaan di sini kadang bukan berarti diartikan yang insiden tabrakan atau apa gitu ya, tapi bisa juga dari insiden ketika main, misalnya pas masih kecil main sama teman-temannya atau main sendiri gitu ya, terus ada benda yang lagi di sekitar situ, di sekitar dia main, mengenai matanya akhirnya rusak ya karena terluka dan sebagainya, akhirnya mengalami kebutaan. Nah, atau kayak sakit, misalnya kayak diabetes dan sebagainya gitu ya. Jadi dari sini kita tahu nih kalau effortnya teman-teman kita itu yang disabilitas netra besar banget buat bisa membaca huruf Braille. Sedangkan untuk baca Quran aja nih, Masya Allah ya, kalau kita kan harokat itu di atasnya huruf ya, tapi kalau ini harus satu-satu loh, dari huruf per huruf ya, atau huruf terus harokat gitu dan sebagainya. Dan banyak juga nih kaidah-kaidah lainnya, misalnya sistem penulisan mushaf Al-Quran Braille Indonesia. Kaidah dasarnya yang pertama kan dibaca tadi ya dari kiri ke kanan. Beda kan dengan Qurannya orang awas ya, orang yang memiliki penglihatan normal, dari kanan ke kiri. Nah, untuk penulisannya dengan alat yang namanya riglet, ditulisnya dari kanan ke kiri dengan bantuan cermin atau dibalik ya. Kemudian posisi huruf dan harokat yang tadi aku bilang. Kalau misalnya kita baca tulisan Arab biasa, itu tulisannya huruf kan harokatnya di atasnya ya. Nah, tapi kalau mushaf Braille ini hurufnya dan harokatnya itu satu baris yang sama. Jadi huruf baru diikuti harokat, kecuali untuk bacaan yang tasdid. Kalau tasdid itu misalnya tulisannya sahala, berarti dari kiri itu huruf sin, terus fathah, terus tasdidnya untuk huruf ha, terus huruf ha-nya, terus harokat fathah, huruf lam, baru harokat fathah lagi. Itu contohnya ya. Dan lain sebagainya, kaidah-kaidah yang lainnya. Nah, dari sini nih kita jadi makin bersyukur ya, Allah kasih penglihatan normal, seharusnya kita pakai dengan semaksimal mungkin untuk bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya, terutama dalam ranah nih baca Al-Quran gitu deh guys. Jadi sharing-sharingnya sampai sini tentang itu dulu ya. Jadi kesimpulan dan ibrohnya apa nih? Sinyal apa sih yang pengen Allah kasih? Yang tadi ya, berarti Allah pengen
kita itu mensyukuri nikmatnya karena bisa mengetahui situasi dan kondisi sahabat-sahabat kita yang memiliki disabilitas netra. Tapi mereka itu semangat-semangat loh, Masya Allah. Dapat cerita dari dosen yang waktu itu nyampein mata kuliah ini, bahwa mereka itu semangatnya luar biasa. Bahkan ada yang seorang ustadz yang memang beliau itu disabilitas netra sejak gak dari lahir ya. Disabilitas netranya itu gak dari lahir, jadi karena insiden kecelakaan pas main gitu ya, yang kayak tadi aku bilang, jadi ada benda yang kena ke matanya, kemudian matanya rusak, kemudian terjadilah kebutaan gitu. Dan beliau Masya Allah hafal Quran, luar biasa. Tapi aku lupa namanya siapa nih. Nah, pokoknya ceritanya begitu kurang lebih. Dan sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang aku bagi ini bisa bermanfaat, kemudian kita bisa jadi sedikit banyaknya tahu tentang mushaf Braille, dan kita bisa mengambil pelajaran dari sini untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang udah Allah kasih ke kita. Oke, see you di next episode ya. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Mudah-mudahan setiap episodenya selalu menghantarkan sinyal-sinyal baru yang bisa kita tangkap. Dan selamat mengaktifkan radar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.